saya akan menjelaskan soal-soal elastisitas. Yang pertama, soal elastisitas penawaran. Maksudnya adalah mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Apabila harga suatu barang tersebut naik, maka penawaran barang juga naik. Dan apabila harga suatu barang turun, maka penawaran barang juga turun. Contoh soalnya, harga sepasang sendal mula-mula Rp20.000 naik menjadi Rp20.200, sehingga jumlah penawaran juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp10.100. Maka koefisien elastisitasnya adalah pembahasan. Rumus elastisitas penawaran adalah delta Q, yaitu perubahan dibagi dengan delta P adalah perubahan harga yang diminta, dikali P sama dengan jumlah harga awal, dibagi Q adalah jumlah barang awal, sama dengan 10.100 adalah jumlah barang yang diminta dikurang 10.000 adalah jumlah barang awal yang diketahui, dibagi 20.200 adalah harga barang yang ditawarkan atau diminta, dikurang 20.000 adalah harga awal, dikali 20.000 adalah harga awal, dibagi 10.000 adalah jumlah barang awal, sama dengan hasil pengurangan delta Q sama dengan 100 dibagi hasil pengurangan delta P sama dengan 200 dikali hasil pembagian P per Q sama dengan 2, jadi hasil akhir elastisitas penawarannya sama dengan 1. Soal elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan apabila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Contoh soalnya, para pembeli membeli 150 kg daging sapi apabila harganya Rp45.000 per kilogram. Harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram dengan jumlah daging sapi yang diminta sebanyak 250 kg. Jenis koefisien elastisitas permintaannya adalah pembahasan. Pada soal diketahui P sama dengan jumlah barang awal atau jumlah sapi yang diketahuinya 250. Delta P sama dengan perubahan jumlah barang, yaitu 150 adalah jumlah sapi yang ditawarkan dikurang 250 adalah jumlah sapi yang mula-mula sama dengan negatif 100. Q sama dengan harga barang awal atau harga awal sapinya 60.000. Delta Q sama dengan perubahan harga barang, sama dengan 45.000 adalah harga akhir atau harga yang ditawarkan dikurang 60.000 harga awal, sama dengan negatif 15.000. Cara menentukan koefisien elastisitas permintaan sebagai berikut. EP atau elastisitas permintaan sama dengan delta Q
adalah perubahan harga barang sama dengan negatif 15.000 dibagi delta P adalah perubahan harga barang sama dengan negatif 100 dikali P 250 dibagi Q 60.000 sama dengan 0,625. Jadi EP-nya kecil dari 1, sehingga jenis koefisien elastisitas permintaannya adalah inelastis. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Maksudnya adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Apabila pendapatan individu tersebut meningkat ketika ekonomi membaik, sehingga elastisitas permintaannya meningkat pula. Contoh soalnya, diketahui jumlah permintaan pada smartphone X sebanyak 5 saat pendapatan 6 juta rupiah. Jika terjadi perubahan pendapatan sebesar 10 juta rupiah dan jumlah permintaannya sebanyak 25, tentukan yang pertama nilai EI, yang kedua tentukan jenis barang apa smartphone X tersebut. Diketahui Q1 sama dengan jumlah barang awal sama dengan 5, Q2 sama dengan jumlah barang yang sudah ditawarkan sama dengan 25, I1 sama dengan pendapatan awal 6 juta, I2 adalah pendapatan setelah permintaan atau penawaran sama dengan 10 juta rupiah. Ditanya nilai EI dan jenis barang apa. EI sama dengan elastisitas permintaan, rumusnya delta Q adalah perubahan jumlah barang dibagi delta S adalah perubahan pendapatan dikali I sama dengan pendapatan awal, Q dibagi Q sama dengan jumlah barang awal, sama dengan Q2 kurang Q1, Q2 nya 25 dikurang 5 sama dengan 20 dibagi I2 dikurang I1, 10 juta dikurang 6 juta sama dengan 4 juta dikali I nya 6 juta dibagi Q nya 5 sama dengan 20 dikali 6 juta sama dengan 120 juta dibagi 4 juta dikali 5 sama dengan 20 juta. Hasil akhirnya sama dengan 6. Jadi EI besar dari 1 dan sifatnya adalah elastisitas. Smartphone X tersebut termasuk jenis barang superior atau mewah. Elastisitas silang, yaitu kecenderungan perubahan permintaan suatu barang disebabkan terjadinya perubahan harga barang lain. Elastisitas silang ini dapat menunjukkan hubungan dua macam barang atau komoditi yang sifatnya yang pertama substitusi, yaitu barang pengganti dengan koefisien atau nilai akhirnya positif. Yang kedua komplementer atau barang pelengkap dengan koefisien atau hasil akhirnya negatif. Contoh soalnya permintaan gula pasir dengan permintaan gula merah. Jika harga gula pasirnya 1000, maka jumlah barang yang dimintanya 300. Jika harga gula pasirnya 800, maka jumlah barang yang dimintanya 500.
Jika harga gula merahnya 1.500, maka barang yang dimintanya 200. Jika harga gula merahnya 2.000, maka jumlah yang dimintanya 150. Misalkan gula pasir adalah barang X, maka PX1 sama dengan 1.000 adalah harga awal, PX2 sama dengan 800 adalah harga setelah diminta, QX1 sama dengan 300 atau jumlah barang awal, QX2 sama dengan 500 jumlah barang yang diminta. Misalkan yang kedua gula merah adalah barang Y, maka PY1 sama dengan 1.500 adalah harga awal, PY2 sama dengan 2.000 adalah harga setelah diminta atau ditawarkan, QX1 sama dengan 200 yaitu jumlah barang awal, QX2 adalah sama dengan 150 yaitu jumlah barang yang diminta. Jadi rumus EC atau elastisitas silang sama dengan delta QX yaitu perubahan barang yang diminta dibagi delta PY sama dengan perubahan harga yang diminta dikali PY sama dengan harga barang dibagi QX sama dengan jumlah barang sama dengan QX2 yaitu jumlah barang yang diminta dikurang QX1 yaitu jumlah barang awal dibagi PY2 sama dengan harga barang yang diminta atau ditawarkan dikurang PY1 harga awal yang diketahui dikali PY1 harga awal dibagi QX1 jumlah barang awal yang diketahui. Jadi sama dengan 500 dikurang 300 dibagi 2000 dikurang 1500 dikali 1500 dibagi 300. Jumlah pengurangan delta QX sama dengan 200 dibagi pengurangan delta PY sama dengan 500 dikali 1500 dibagi 300 sama dengan 200 dikali 1500 dapatnya 300.000. 500 dikali 300 sama dengan 150.000. Jadi hasil akhir elastisitas silangnya sama dengan 2. Besar elastisitas silangnya sama dengan 2. Artinya EP besar dari 1 dan sifatnya adalah elastisitas dan barang tersebut termasuk barang substitusi karena barang tersebut saling menggantikan. Jika harga barang X naik, maka beralih ke barang Y atau barang penggantinya.